Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin rumah di dekat sumur. Cakap. Semoga jamaah Baitur Rahmah ditambah keberkahan umur. Amin. Bikin rumah di dekat pohon padi. Semoga jamaah Baitur Rahmah ditambah keberkahan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzilih wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Fadilatul Mukhtaramin yang sama-sama kita muliakan bersama, segenap pengurus Masjid Jami Baitur Rahmah, segenap jamaah tarawih, kaum bapak, kaum ibu, yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan berkah umur, dalam keadaan berkah rezeki, anak cucu yang kita miliki mudah-mudahan menjadi generasi yang solehin dan solehat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian yang saya muliakan, salah satu kemuliaan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan di bulan Ramadan, karena di dalam Ramadan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu Al-Kitabu Al-Munajjal ala Sayyidinal Mursal Al-Muta'abbad bitilawati. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad yang melihatnya jadi ibadah, yang membaca pun menjadi ibadah. Al-Quran posisi mana saja selalu enak. Lagi gembira baca Al-Quran enak. Lagi susah baca Al-Quran enak. Laki lagi nggak pulang-pulang ke rumah baca Al-Quran enak. Iya. Karena Al-Quran itu semuanya jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi ngawinin anak baca Al-Quran. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Pas, cocok. Itu Al-Quran dibaca, lagi sedih. Ada yang meninggal dunia, bacakan Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Cocok, karena Al-Quran jadi ibadah di posisi mana. Al-Quran itu Allah turunkan yang pertama fungsinya wasyifaun, jadi obat. Jadi obat. Obat seapa saja, obat lahir, obat batin. Bapak, Ibu sekalian yang saya muliakan, siapa di antara kita yang tidak pernah sakit kepala? Ada yang nggak pernah sakit kepala? Ibu-ibu, bapak sama ibu-ibu yang sering sakit kepala, bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu, Al-Quran memberikan solusi. Ketika kita sakit kepala, disuruh baca Al-Quran. Kalau sakitnya di kiri, pegang pakai tangan kiri nih, di gini nih.
Kalau sakitnya kanan dipegang tangan kanan. Dibacakan surat Al-Hasr ayat 21. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Itu dibacakan surat Al-Hasr ayat 21. Kalau zamannya Pak Muhammad Kasno, orang sakit kepala itu namanya 7 keliling. Benar? 7 keliling. Kalau zamannya anak kita sakit kepala itu namanya apa? Migrain. Ada lagi namanya vertigo. Kalau zamannya Pak Sueb itu namanya bukan migrain, namanya endase muter. Iya, endase muter itu. Jadi beda-beda bahasa. Kalau kita ketika sakit kepala udah kita bacakan Al-Qur'an, surat Al-Hasr ayat 21, nggak hilang-hilang juga. Yang kiri dibacakan surat Al-Hasr sebanyak 7 kali, nggak sembuh-sembuh juga. Obatnya gampang, Pak. Kalau istri kita sakit kepala, disuruh baca Al-Quran, nggak sembuh-sembuh juga. Obatnya gampang, perempuan mah. Apa itu? Kasih duit 5 juta, tempelin di keningnya. Insya Allah adem. Setuju nggak, Bu? Setuju, Pak, katanya setuju. Jadi kalau istrinya sakit, obatnya pertama bacakan surat Al-Hasr. Kalau masih meriang, masih panas, tempelin duit yang merah-merah 5 juta. Insya Allah istri kita tersenyum. Setuju, Bu? Bapak ini bisa berhasil usaha dunianya karena jasa ibu-ibu. Ibu-ibu itu di dalam bahasa Jawanya namanya istri. Betul? Iya, Bu ya. Ibu-ibu yang sudah berumah tangga namanya istri. Istri itu ada artinya. Apa itu istri? Istri itu artinya istana ridho ilahi. Benar. Jadi istri itu artinya istana ridho ilahi. Kalau seorang suami ingin dapat ridho Allah, berbuat baiklah kepada istrinya. Ada nggak, Bu, suami yang pelit sama lakinya, baik sama bini orang? Ada nggak? Hah? Ada? Ada? Mana orangnya? Insya Allah di sini mah enggak. Ada di kampung Gandul, kampung saya. Itu laki-laki, subhanallah, kalau sama bininya pelit banget, kalau sama bini orang baik banget. Saya tanya, itu laki dari mana? Kata tetangganya cerita, oh itu dari pindahan Pondok Cabe Udik. Ini Pondok Cabe mana ini? Pondok Cabe Udik. Mana itu laki-laki yang pelit sama bini? Kalau baik sama istri orang, itu laki-laki yang hobinya nyawer. Ada laki-laki yang hobi nyawer? Iya, kalau bininya minta duit buat belanja nggak ada. Tapi kalau buat nyawer artis duitnya ada. Yang gocap keluar, yang cepet keluar. Itulah laki-laki baik pelit sama bini sendiri, baik sama istri orang. Jadi nafkah yang terbaik yaitu nafkah yang diberikan kepada istri kita di rumah. Nafkah yang terbaik, nafkah yang diberikan kepada anak keluarga kita, itulah nafkah yang terbaik, nafkah yang akan membawa bahagia dari dunia sampai akhirat. Jadi kalau kita pusing, obatnya disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, bacalah surat Al-Hasr ayat 21 sambil dipegang kepalanya. Sekarang ini kan penyakit macam-macam. Ada penyakit yang namanya kolesterol, ada yang namanya asam urat di asem-asemin sekarang. Iya, itu obatnya ada semuanya dalam Al-Quran. Cuman kembali harus
harus yakin. Kita ini semua Bapak sekalian yang saya muliakan, kita ini semua calon orang-orang top. Nih, kalau kita umur kita sudah 60 tahun, insya Allah kita jadi orang top. Tahu Bu, top Bu? Tahu top itu? Tua, ompong, peyot, itu top artinya. Pasti nggak itu kalau kita usia kita 60 tahun ke atas? Pasti tua, ompong, peot. Tapi jangan pernah jadi yang kalau sudah tua masuk yang namanya P kedua. Apa itu? Pikun. Jangan sampai kita pikun. Nabi memberikan jalan keluar agar Allah Subhanahu wa taala jaga kita jangan sampai pikun. Yaitu dianjurkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Man qara'a fi kulli yaumin mi'ata ayatin kataballahu lam yuktab minal ghafilin. Siapa orang yang membaca Al-Qur'an sehari 100 ayat, sehari 100 ayat, Allah jauhkan dia dari penyakit pikun. Amin ya robbal alamin. Minimal kalau sehari itu baca Yasin, baca Ar-Rahman, itu udah 100 ayat. 100 ayat lebih. Kalau setiap hari membaca Al-Quran, ketika usia kita sudah lansia, insya Allah, Allah jaga kita dari penyakit pikun. Amin ya robbal alamin. Mari sama-sama dengan kita membahas Al-Quran, kita baca sholawat kepada Nabi agar kita semua mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Quran. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Quran wa ali baitihil kiram wa sahbihi dzawil Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Quran. Sama-sama pelan-pelan. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Quran. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Quran wa ali baitihil kiram wa sahbihi Hidawil Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Quran. Sekali lagi, salatullahi wa alaman uhiyal Quran. Salatullahi wassalam alaman uhiyal Quran wa ali baitihil kiram wa sahbihi dzawil Quran wa ali baitihil kiram wa sahbihi dzawil Quran. Kita mengharap syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW dengan keberkahan Al-Quran. Saya mengenang kembali ini sholawat saya dengar tahun 90 ketika saya sekolah kelas 1 SMA. Saya dihantarkan oleh orang tua saya ke Jawa Timur, mondok di pondok pesantren Jombang, Tugu Ireng itu, didaftarin sama orang tua saya pulang naik kereta. Saya nangis, malam itu ada acara akhir tahun. Nah, salah satu selawatnya yang dibaca itu air mata, kalau kata orang Betawi itu brele aja.
Dikata nggak betah, betah. Dikata nggak betah, ya betah. Mau pulang takut. Orang tua dulu ngekolain anak nggak kayak sekarang. Zaman dulu tuh orang tua kalau ngekolain anak ikhlas, diserahin ke pondok, diserahin ke gurunya, terserah. Nggak nanya, nah ini tempat bagus apa enggak? Makannya bagaimana? Tidurnya bagaimana? Enggak pernah, orang tua kita nggak pernah nanya itu. Ketika dia menyerahkan anak, memberikan pendidikan kepada anak, ikhlas ridho. Udah ditinggal anaknya. Setahun baru dilihat anaknya. Kayak orang buang, orang tua dulu tuh. Zaman dulu orang mondokin anak itu nggak seperti sekarang. Pakai bank rekening. Zaman dulu pakainya wesel. Kita dulu nggak bisa nelpon karena orang tua kita nggak punya telepon. Pakainya surat. Surat kita kirim 1 minggu baru sampai rumah kita. Orang tua kita baru kirim duit, 2 minggu berikutnya baru uang itu kita terima. Subhanallah. Buat orang tua kita yang sudah nggak ada, yang menghantarkan hidup kita, yang membesarkan kita, yang mendidik kita, yang pada saat ini mereka sudah berada dalam kubur. Semoga Allah rahmati kuburnya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Lahum al-Fatihah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan Al-Fatihah yang kami baca, orang-orang tua kami yang sudah tiada, yang sudah berada dalam kubur, ya Allah, rahmati kuburnya, luaskan kuburnya, ya Allah. Jadikan kami yang ditinggalkan ini jadi anak yang manfaat, anak yang membawa keberkahan, anak yang menjadi anak yang sholihin dan sholihah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma hafiq lana wa bittariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.